Oke, nah sekarang pengantar yang kedua adalah mengenai ruang basis, ruang vektor, subruang, dan basis ruang vektor. Karena nanti kita akan membahas mengenai ruang eigen, ya. Ruang vektor juga, tetapi khusus namanya ruang eigen. Ya. Nah, sekarang kita mereview kembali, ya. Mungkin dulu sudah pernah ya tentang ruang vektor ini. Oke, ini sedikit awalan, ya. Jadi saat kita belajar tentang vektor itu kan umumnya kita tunjukkan dalam bentuk garis seperti ini, ya. Tapi sebenarnya ruang vektor itu kita bisa vektor dalam satu ruang vektor itu bisa kita juga nyatakan dengan angka seperti ini, namanya tuple, ya. Jadi kita buat satu himpunan angka, misalkan W1, W2, misalkan XY, ya. Ini adalah vektor yang ada di ruang basis, di ruang R2, maksudnya dimensi 2. Nah, kalau dimensi 2 tentunya kita bisa gambarkan dalam koordinat kartesiannya XY, dimensi 2. Nah, kemudian bisa juga vektornya itu dalam dimensi 3, kita bisa tuliskan dalam bentuk n-tuple seperti ini, ya. Jadi, deretan 3 angka. Ya. Jadi, boleh dituliskan seperti itu, ya. Boleh juga dituliskan dalam bentuk vektor seperti ini, ya. Bisa dalam bentuk tuple, bisa juga dalam bentuk vektor. Nah, ini salah satu contoh vektor di ruang vektor dimensi 2. Nah, jadi bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, ya. Atau dalam bentuk seperti ini. Ya. Kemudian yang ruang vektor yang 3, yang dimensi 3. Ya. Oke, kita bisa juga tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya. Jadi W1, ya. W1, kemudian ini W2, kemudian ini W3. Nah, ini adalah vektor dimensi 3. Ya. Oke. Nah, kalau masih dimensi 2 dan dimensi 3, itu kita bisa tuliskan dalam apa, atau kita bisa perlihatkan secara visual pada koordinat kartesian, ya. Kita bisa memahami dalam koordinat kartesian. Tetapi kalau sudah dimensinya lebih dari 3, 4, 5, dan seterusnya, tentunya kita tidak bisa menggambarkan, ya. Gimana kita menggambarkan ruang dimensi 4 dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana? Ya, tidak masalah. Kan kita tidak harus bisa menggambarkan seperti itu, yang penting kita bisa memahami, ya. Atau kita bisa melakukan analisis matematis terhadap vektor-vektor pada dimensi yang lebih besar daripada dimensi 3. Nah, sekarang, vektor-vektor tadi, ya, itu ada yang berada dalam apa yang disebut sebagai ruang vektor. Ya, ruang vektor. Jadi ruang vektor ini akan menampung vektor-vektor. Yang bagaimana? Nah, jadi kita lihat definisi ruang vektor itu apa. Oke. Ini definisinya, ya. Misalkan P ini adalah ruang vektor V, maksudnya adalah himpunan tak kosong yang dua operasinya didefinisikan sebagai penjumlahan dan perkalian dengan bilangan yang disebut dengan skalar, ya. Dua yang dimaksud dengan penjumlahan di sini adalah aturan untuk mengasosiasikan dengan setiap pasang objek vektor U dan objek vektor V dalam ruang vektor V besar ini, ya, sebagai U ditambah V seperti ini. U ini adalah vektor U ditambah vektor V, dan disebut sebagai jumlah atau sum dari vektor U dan vektor V. Sedangkan perkalian skalar yang dimaksud di sini adalah aturan untuk mengasosiasikan setiap skalar K, skalar, ya, berarti angka, dengan setiap objek vektor U dalam ruang vektor V sebagai K dikalikan vektor U. Dan disebut perkalian skalar vektor U oleh skalar K. Jika aksioma tersebut terpenuhi untuk semua objek, misalkan objeknya ada 3 di sini, vektor U, vektor V, dan vektor W di dalam ruang vektor V besar ini, ya, dan semua skalar K,
dan skalar M, maka kita namakan V tadi ya, yang himpunan tak kosong tadi disebut sebagai ruang vektor ya, dan semua objek-objek vektor U, V, dan W dalam ruang vektor kita tadi disebut sebagai vektor. Nah, intinya adalah disebut ruang vektor apabila berlaku semua aksioma ini. Ya, jadi ruang vektor V ya disebut ruang vektor jika di dalamnya ada objek-objek, misalkan di sini contohnya ada 3 objek ya, vektor U, vektor V, dan vektor W. Ya, nah, jika berlaku semua aksioma ini maka V tadi disebut sebagai ruang vektor. Ya, jadi aksioma seperti apa saja? Pertama tentu saja objeknya adalah vektor yang ada di dalam ruang vektor tadi. Ya. Kemudian jika kita jumlahkan vektor-vektor yang ada di dalam ruang vektor tadi, hasil penjumlahannya itu juga berada dalam ruang vektor yang sama. Ya, kalau seperti itu maka ya W ini ya vektor ruang V besar ini disebut sebagai ruang vektor. Jadi misalkan U dan V-nya misalkan ya vektor U ditambah dengan vektor V ya misalkan ini saya beri nama vektor G. Nah, jika berlaku G itu juga merupakan vektor yang ada di dalam ruang vektor V ini, maka aksioma 1 ini berlaku. Nah, jadi ruang vektor V tadi, tapi itu baru satu aksioma yang berlaku. Masih ada beberapa aksioma lagi yang harus juga berlaku, sehingga ruang vektor V besar ini disebut sebagai ruang vektor. Pertama, yang pertama ini tadi ya. Kemudian yang kedua, hasil penjumlahan vektor U ditambah vektor V itu sama dengan vektor V ditambah vektor U, jadi komutatif ya, dan hasilnya juga berada dalam ruang vektor V ya, atau hasilnya juga merupakan vektor dari vektor-vektor yang ada di dalam ruang vektor yang sama. Kemudian yang ketiga ini juga harus berlaku aksioma ini. Kalau ruang vektor V besar ini mau disebut sebagai ruang vektor, ini harus berlaku juga ya. Jadi berlaku hukum asosiatif penjumlahan dan hasil jumlahnya tentu saja harus berada dalam ruang vektor yang sama. Ya, aksioma yang keempat, terdapat objek dalam ruang vektor V yang disebut sebagai vektor 0 atau zero vektor yang dinotasikan dengan 0 cetak tebal ini ya, dan memiliki properti vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U, dan untuk semua vektor yang ada di dalam ruang vektor V tadi. Aksioma yang keempat. Dan aksioma yang kelima, untuk tiap vektor U dalam ruang vektor V terdapat sebuah objek minus U ya, dalam ruang vektor V yang disebut sebagai negatif dari vektor U sedemikian rupa sehingga penjumlahan vektor U ditambah min U sama dengan penjumlahan vektor min U ditambah U sama dengan 0. Ini aksioma yang kelima. Kemudian keenam ya, jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sebarang objek, vektor U ya, vektor U adalah sebarang objek dalam ruang vektor V, maka K dikalikan U berada dalam ruang vektor V. Aksioma yang ketujuh, ya, K dikalikan hasil jumlah vektor U ditambah V sama dengan hasil jumlah dari K yang dikalikan vektor U ditambah K yang dikalikan vektor V. Oke, aksioma ke-8. Ya. Ini asosiatif ya terhadap penjumlahan dan perkalian ya. Jadi kalau saya menjumlahkan skalar K ditambah M, kemudian saya kalikan dengan vektor U, ini akan sama dengan saya kalikan vektor U dengan skalar K ditambah vektor U ditambah dikalikan skalar
M, kemudian kita jumlahkan. Nah, kemudian aksioma yang ke-9. Oke, saya mengalihkan skalar K dengan hasil kali skalar M dikalikan vektor U, sama juga dengan saya mengalihkan terlebih dahulu skalar K dan M, kemudian baru dikalikan dengan skalar vektor U. Nah, kemudian aksioma yang ke-10, ya, itu 1 dikalikan vektor U sama dengan vektor U. Nah, kalau ke-10 aksioma tadi berlaku, ya, berlaku pada semua objek, di sini objeknya adalah vektor ya, pada semua objek yang ada di dalam ruang vektor V, maka ruang V tadi ya itu disebut sebagai ruang vektor. Ya. Oke. Jadi itu ya definisi dari ruang vektor. Ya lagi, kenapa ya? Karena kita akan membahas mengenai vektor yang dimensinya lebih dari 2 atau 3. Nah, sehingga kita tidak bisa menggambarkan dalam bentuk grafis, maka ya sudah kita nyatakan itu dalam aksioma. Ya. Jadi kalau 10 aksioma tadi berlaku untuk semua objek-objek atau semua vektor-vektor ya dalam satu ruang vektor, contohnya di sini kita beri nama ruang vektor V, maka V tadi itu memang merupakan ruang vektor ya. Jadi dia akan merupakan kumpulan ya. V itu himpunan atau ya himpunan vektor-vektor. Nah, jadi kita mempunyai banyak vektor-vektor dalam satu himpunan. Nah, himpunan tadi itu ruang vektor atau bukan? Atau sekedar kumpulan vektor? Nah, kalau sekedar kumpulan vektor ya sudah, kumpulan vektor aja. Pokoknya vektor-vektor kita kumpulkan. Tapi kalau dia itu ternyata ya semua yang vektor-vektor yang ada di dalam kumpulan tadi itu memenuhi ke-10 aksioma tadi, maka kumpulan tadi, ya kumpulan vektor tadi disebut sebagai ruang vektor. Ya, kita mau beri nama ruang vektor P, ruang vektor G. Nah, itu terserah ya. Dan ini contoh untuk membuktikan apakah satu himpunan dengan dua operasi merupakan ruang vektor. Ya, kita sebenarnya di sini langkahnya ya membuktikan aksioma tadi ya dari 1 sampai 10. Oke. Nah, kemudian subruang. Jadi subruang itu ya subspace ya. Jadi kalau ruang vektor V itu merupakan himpunan ya, dia kan merupakan himpunan ya, isinya kan vektor-vektor, himpunan vektor-vektor. Kemudian ada satu himpunan bagian ya, himpunan bagian yang dia punya aksioma yang punya kumpulan tersendiri yang berada di dalam, sebenarnya dia berada dalam ruang vektor V ya, maka satu himpunan kecil tadi disebut sebagai subruang ya. Oke, jadi kalau V-nya itu ruang vektor V itu himpunan, maka ya ruang vektor WW ini merupakan subhimpunan. Ya. Atau kalau di sini, kalau V itu ruang vektor, ya berarti W itu merupakan subruang ya yang ada di dalam ruang vektor W. Basis untuk satu ruang vektor. Oke. Jadi tadi kan ruang vektor itu kan sebenarnya himpunan vektor, ya, himpunan vektor yang terdiri dari kumpulan-kumpulan vektor. Nah, di antara vektor-vektor yang ada di dalam ruang vektor tadi ada yang disebut dengan basis, ya. Basis ini adalah vektor apa ya? Vektor dasar yang membentuk ruang vektor tadi, ya. Oke, misalkan saya mempunyai sekumpulan vektor di sini ya, V1, V2 sampai Vn gitu ya. Nah, jadi di dalam ruang vektor tadi kan banyak ya, banyak vektornya. Tapi kemudian kita menemukan vektor-vektor yang ternyata dia itu merupakan basis untuk ruang vektor V ya. Jadi yang membentuk ruang vektor V tadi. Nah, vektor-vektor yang merupakan basis dari satu ruang vektor itu punya
ketentuan seperti ini. Ya, misalkan vektor-vektor tadi saya himpun dalam himpunan S. Ya, misalkan dari V1, V2, V3 sampai Vn. Gitu ya. Oke. Nah, vektor-vektor tadi, ya, di antara vektor-vektor yang ada dalam ruang vektor V tadi, disebut sebagai basis untuk ruang vektor apabila apa? Apabila A dan B ini berlaku. Ya, jadi vektor-vektor basis tadi itu merentang. Ya, ini saya terjemahkan dari span, ya, span dari ruang vektor V. Jadi apabila vektor-vektor tadi itu span ruang vektor V, satu itu syaratnya. Kedua, jika vektor-vektor tadi itu bebas secara linear atau bahasa Inggrisnya linearly independent. Nah, jika demikian, maka vektor-vektor tadi itu merupakan basis vektor untuk satu ruang vektor. Nah, yang disebut dengan span itu apa? Nah, span adalah jika ini berlaku. Nah, jadi misalkan saya hendak meneliti apakah vektor V1, V2 sampai VR, ya, berarti ada R vektor, berarti ruang basis dimensi R, gitu ya. Apakah ya semua vektor tadi ya itu merupakan vektor basis dari suatu ruang vektor. Nah, kita cari dulu apakah dia merentang dengan cara seperti ini. Ya. Jadi kita kalikan tiap vektor tadi dengan skalar. Ya. Kemudian kita tambahkan dan kemudian ini sama dengan satu konstanta. Ya. Perhatikan. Jadi vektor tadi itu merentang apabila ya. Jadi kalau ini sudah kita buat dalam bentuk matriks ya. Kemudian tentunya kan kita punya matriks koefisien, matriks variabel dan ini matriks B. Nah, jika kemudian determinan dari matriks koefisien yang kita bentuk tadi itu tidak sama dengan 0, ya, berarti apa? Berarti nilai K1, K2 dan seterusnya itu ada nilainya, ya. Oke, determinannya ada 0. Jadi V-nya kita ketemu, V2 kita ketemu, dan seterusnya kita ketemu, ya. Oke, jika tidak 0, maka apa? Semua matriks dalam atau semua vektor ya, semua vektor, matriks vektor matriks gitu ya. Matriks dalam bentuk vektor ya. Semua matriks dalam ruang vektor V itu bisa direpresentasikan dengan kombinasi linear dari vektor basis V. Nah, jadi misalkan ini vektor basis, ya, maka semua vektor yang ada di dalam ruang vektor V itu bisa direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari semua vektor basisnya. Ya, tentu saja dengan K1, K2, K3, Kn, dan seterusnya yang sesuai dengan nilai yang tepat. Gitu ya. Itu yang disebut dengan merentang. Ya. Nah, jadi syaratnya ini ya, semua matriks dalam ruang vektor V atau semua vektor dalam ruang vektor V bisa direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari vektor basis. Ya. Syaratnya apa? Ya, syaratnya apabila determinan dari ini tidak sama dengan 0, berarti ada solusinya, ya. Nah, sekarang kita lihat syarat yang kedua, bebas linear. Bebas linear itu maksudnya apa? Maksudnya di antara vektor-vektor basis, antara vektor basis satu dengan vektor basis yang lainnya, itu tidak bisa direpresentasikan dengan menggunakan kombinasi linear. Jadi satu vektor basis bukan merupakan kombinasi linear dari vektor basis yang lainnya. Ya. Jadi kalau vektor-vektor selain vektor basis itu semua bisa direpresentasikan dengan kombinasi linear dari vektor basis. Justru kalau vektor basis ini akan linear independen, jadi akan bebas secara linear. Ya. Antar vektor basisnya. Ya, jadi vektor basis satu tidak bisa direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis yang
lain. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Ya, melihatnya ya, mengetesnya gitu ya. Nah, caranya adalah kita membuat sistem persamaan linear homogen seperti ini. Ya. Nah, sehingga kenapa tadi kita mereview tentang sistem persamaan linear homogen? Nah, kalau ternyata sistem persamaan linear homogen kita itu hanya berupa solusi trivial saja, ya, maka vektor-vektor kita ini bebas secara linear. Tapi kalau ada solusi non-trivial, maka tidak bebas secara linear. Nah, untuk masing-masing basis ini harus bebas secara linear. Oke, ya. Jadi dua hal ini, ya, apakah pertama dia harus span ruang vektor, kedua masing-masing vektor basis itu linear secara bebas secara linear atau linearly independent. Ya, oke, jadi itu mengenai basis untuk suatu ruang vektor. Ya.